Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian dalam ilmu tasawuf, kajian kitab Tajul Asrar fi tahqiqi masyrabil arifin min ahlil istifsar. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada nukilan doa yang dituliskan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari di dalam kitab Tajul Asrar ini, yaitu doa yang berbunyi Allahumma rzuqna al-inayata war-ri'ayata wa kamalat taufiq wa khtim lana bi husnil khitami amin ya rabbal alamin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami inayah dan riayah, pertolongan dan pemeliharaan, wa kamalat taufiq, dan kesempurnaan taufik, dan anugerahkanlah kepada kami husnul khitam, penghabisan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada tiga yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa tadi: inayah, pertolongannya Allah; riayah, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala; dan kesempurnaan taufik. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik, insyaallah saya lanjutkan pembacaan kitab Tajul Asrar ini. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini Syekh Yusuf Al-Makassari qaddasallahu sirrah. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Summa ba'da tahqiqi dzalika kullihi yanbaghi lil 'arifi al-'aqili wal waliyil kamili ay yatamassaka
bittariqil qawim wa yamshi 'ala siratil mustaqim wa dzalika huwa at-tariq allazi kana zahiruhu syari'atan wa batinuhu haqiqatan wa huwa ma alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa jami'u warasatihi minal anbiya'i wal awliya'i wal arifina billahi ta'ala. Kemudian setelah mewujudkan hal tersebut semuanya, sudah kita bahas yang lalu, maka selanjutnya kata beliau, yang bagi lil arif, seyogyanya bagi seorang arif, bagi seseorang yang mengenali Tuhannya, al-aqil, orang yang berakal, orang yang mempunyai kecerdasan, wal waliyil kamil, dan seorang wali yang sempurna, ayatamassaka, seyogyanya dia berpegang erat, bittariqil qawim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang kokoh, yang kuat, wa yamshi 'ala siratil mustaqim, dan berjalan di atas jalan yang lurus, wa dzalika huwa at-tariq, itulah jalan, alladzi kana zahiruhu syari'atan wa batinuhu haqiqatan, yang zahirnya adalah syariat dan batinnya adalah hakikat. Wa huwa ma alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli waris, para nabi-nabi Allah SWT, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan arifina billah, dan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari qaddasallahu sirra pada bagian kitab ini menegaskan kepada kita semua bahwa seseorang yang benar-benar mengenali Tuhannya, arif billah, seseorang yang berakal, seseorang yang sempurna kewaliannya, karena wali itu ada dua macam. Ada wali Allah yang bersifat umum dan ada wali Allah yang bersifat khusus. Wali Allah SWT yang bersifat umum adalah semua orang yang beriman. Jadi siapapun orang yang beriman itu walinya Allah. Kalau kita beriman kepada Allah SWT, maka kita walinya Allah, wali yang bersifat umum. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya wali kalian itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Tapi ada juga wali Allah yang bersifat khusus. Nah, itu diantaranya dijelaskan di dalam hadis qudsi, hadis yang dipandang oleh para ulama kita sebagai asraful hadisi fi auliya illahi ta'ala, seutama-utama hadis yang membicarakan tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku secara khusus, maka saya umumkan perang terhadapnya. Nah, ini wali Allah yang bersifat khusus. Di riwayat yang lain disebutkan, man ahana li waliya, barang siapa yang menghinakan waliku yang bersifat khusus, itu sama artinya dengan menantang saya. Penegasan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada redaksi awal tadi, man ada li waliya, barang siapa yang memusuhi waliku secara khusus. Ini wali Allah yang bersifat khusus.
faqad azantuhu bil harbi, maka saya umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu. Tidak ada cara seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada saya yang lebih saya suka dibandingkan apabila ia melakukan yang saya wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui nawafil, ibadah-ibadah sunnah, sampai saya mencintai. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa cara yang paling Allah sukai untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan yang Allah wajibkan kepada kita. Tapi setelah itu di atasnya, kalau ada yang ingin mendapatkan kurba, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka caranya adalah dengan melakukan amalan-amalan sunnah, tidak mencukupkan diri hanya dengan amalan wajib saja. Itulah perbedaan antara rahmah dengan mahabbah menurut satu pandangan ulama kita. Karena ada banyak pandangan ulama. Apa bedanya rahmah dengan mahabbah itu? Ada ulama kita yang memandang bahwa rahmah adalah manifestasi perwujudan dari mahabbah, dari cinta. Itu satu pandangan. Sementara itu Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi qaddasallahu sirra, di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, menjelaskan bahwa mahabbah ahassu minar rahmah. Cinta Allah itu lebih khusus daripada rahmah. Yang lebih umum lagi irada. Jadi yang paling umum irada, lebih khusus daripada irada adalah rahmah, dan lebih khusus daripada rahmah adalah mahabbah. Irada Allah bersifat umum karena ada irada Allah Subhanahu wa taala yang ta'alluqnya, keterkaitannya itu berkaitan dengan azab. Jadi kalau ada manusia yang terkena azab, itu juga karena iradanya Allah, irada Allah SWT. Ini dinamakan dengan ghadab, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada irada Allah yang berkaitan dengan iradatul in'am, irada Allah untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang bersifat umum dalam bentuk thawab, pahala, dalam bentuk jasa dan semacamnya. Ini irada Allah yang spesifik, disebutlah dengan rahmah. Yang lebih khusus lagi daripada rahmah, yaitu irada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kepada hambanya kurba, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih khusus lagi. Nah, nanti juga akan disebutkan di dalam kitab. Jadi wali Allah, saya ulangi, ada yang umum. Alhamdulillah kita semua, karena kita beriman kepada Allah, walinya Allah secara umum. Yang dimaksud oleh Syekh Yusuf dalam kitab ini al-waliyil kamil, wali yang sempurna, wali yang khusus. Itulah di dalam hadis qudsi tadi. Cirinya apa? Seluruh anggota tubuhnya terjaga, terpelihara, bahkan seluruh diri. Bagaimana tidak terpelihara? Allah SWT menegaskan, kuntu sam'ahu, saya jadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, saya jadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dengannya dia melihat. Wa yadahu, saya jadi tangannya, allati yaqtishu biha, yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu, saya jadi kakinya, allati yang syibih, yang dengannya dia melangkah. Jadi terpelihara seluruh anggota tubuh. Maka Allah pun kemudian menganugerahkan kepadanya keistimewaan. Apa itu?
Wala in sa'alani la utiyanna. Kalau dia minta kepada saya pasti kasih. Wala in ista'adzani la u'idzanna. Kalau dia mohon perlindungan kepada saya, maka saya akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, seyogianya bagi seorang arif yang mengenal Tuhan, yang akil, yang dianugerahi oleh Allah kecerdasan akal pikiran, yang dianugerahi kecerdasan akal pikiran itu yang memahami bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Ada orang pintar Pak, tapi kepintarannya digunakan hanya untuk kepentingan dunianya saja. Itu bukan akil yang sebenar-benarnya. Orang yang berakal yaitu mereka yang memahami bahwa dunia ini bukan tujuan yang sebenarnya. Tujuan kita adalah keridaan dari Allah SWT. Orang yang berakal yang sesungguhnya yaitu mereka yang mampu menggabungkan antara zikir dengan tafakkur, yang mampu menggabungkan zikir dengan tafakkur. Seperti itu yang dijelaskan di surah Al-Imran 190-191, bahwa orang yang cerdas akalnya, mempunyai kedalaman pikiran, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang senantiasa berzikir, baik pada saat dia berdiri, duduk, ataupun pada saat dia berbaring. Kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia mentafakkuri penciptaan langit dan bumi. Nah, hasil tafakkurnya itu kemudian menumbuhkan dalam hatinya kesadaran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, pelihara kami dari siksa api neraka. Ada orang pintar Pak akalnya, tapi dia melihat fenomena alam semesta ini ya sebatas fenomena dunia saja, tidak bisa mengantarkannya sampai kepada keyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang arif, yang akil, waliyil kamil wajib seyogyanya berpegang teguh kepada jalan yang kokoh, berjalan di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi, para aulia, para arifin. Yang mana itu? Yang zohirnya syariat, batinnya hakikat. Dia mampu menghimpun antara syariat dan hakikat. Saya sudah pernah jelaskan contohnya. Ya, misalnya kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga disebabkan amalmu. Itu bahasa zahir, bahasa syariat. Masuklah ke surga disebabkan amal. Tapi kalau secara hakikat Nabi sampaikan, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke surga. Itu ya, di Al-Quran dikatakan masuklah ke surga disebabkan amal. Ini Nabi sampaikan amal tidak akan memasukkan ke surga. Ini tidak bertentangan, karena di ayat tadi bahasa syariat untuk mendorong kita beramal. Tapi yang Nabi sampaikan itu secara hakikat, bahwa secara hakikat bukan amal yang memasukkan ke surga. Sehingga tidak boleh i'timad, tidak boleh bersandar kepada amal. Bukan berarti tidak usah beramal, bukan berarti remehkan amalmu, tidak. Tapi jangan pernah bersandar kepada amal, karena sejatinya manusia itu tidak punya kekuatan. Semua kekuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kekuatan yang mampu menolak keburukan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang sanggup mendatangkan kebaikan illa billah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, berarti Anda juga ya Rasul? Ya, saya juga. Tapi saya diliputi dengan rahmat dan karunia Allah. Jadi secara hakikat yang akan mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memudahkan, saya pernah memberikan perumpamaan. Kalau ada di antara kita yang sakit, apa yang kita lakukan? Berobat. Berobat itu zahir, syariat. Jangan kita membiarkan diri dalam keadaan sakit tanpa berobat. Berobatlah, karena itulah syariatnya.
Tapi jangan pernah ada keyakinan di hati bahwa obat yang menyembuhkan kita. Obat itu tidak sanggup untuk menyembuhkan. Satu-satunya yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah SWT. Itu hakikat dan itu mesti tertanam kokoh di dalam hati kita. Itu dalam aplikasinya. Kalau kita bawa ke ranah ibadah misalnya, kalau secara syariat kita wudu dengan rukun-rukunnya. Mazhab Syafi'i rukunnya 6. Berniat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki, dan lakukan secara tertib. Itulah 6 rukunnya wudu. Selain sunnah-sunnahnya, mencuci dulu kedua tangan, berkumur-kumur, ya, menghirup air melalui rongga hidung dan mengeluarkan kembali, istinsak dan istinthar, 3 kali pada setiap basuhan. 3 kali pada setiap basuhan. Itu zahirnya syariat. Tapi secara hakikat kita diajari untuk melepaskan rasa kepemilikan terhadap anggota tubuh itu. Jika kita membasuh kedua tangan, lepaskan rasa memiliki tangan. Ini tangan bukan tangan kita, miliknya Allah yang dititip kepada kita. Kalau hadir di dalam hati hakikat seperti ini, maka seseorang tidak akan menggunakan tangannya untuk kemaksiatan. Allah sudah titipkan tangan, kita gunakan untuk maksiat, mengambil yang bukan hak milik, menyentuh perempuan yang tidak halal disentuh. Begitu kita kumur-kumur, lepaskan rasa memiliki lidah, lepaskan rasa memiliki. Yakini bahwa lidah ini milik Allah yang dititip kepada kita. Maka tidak mungkin lidah digunakan untuk berdusta, berkata-kata kasar. Tidak mungkin lidah digunakan untuk berjanji yang sedari awal sudah kita sadari tidak bisa untuk ditepati. Kita basuh wajah, lepaskan rasa memiliki mata kita. Ini mata bukan milik kita, miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Maka jangan gunakan mata titipan Allah ini untuk melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena semakin sering mata digunakan untuk melihat yang Allah haramkan, maka akan semakin melemahkan ainul basirah kita. Ini ainul basar. Kita punya ainul basirah, matanya qalbu. Sebagai ulama mengatakan matanya ruh. Intinya mata batin kita. Penggunaan ainul basar pada yang bukan tempatnya akan melemahkan basirah kita. Kalau ingin mata batin kita kuat, maka jagalah pandangan. Jangan melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Nabi janjikan kalau ada seseorang yang sanggup memalingkan pandangannya dari melihat yang diharamkan oleh Allah SWT, Allah masukkan ke dalam hatinya kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan melihat kenikmatan melihat perempuan yang diharamkan. Karena melihat perempuan, Pak, nikmat. Iya Pak Dik? Nikmat. Atau sudah tidak nikmat lagi melihat perempuan? Kalau tidak nikmat lagi berarti tidak normal lagi, Pak. Nikmat. Tapi kenikmatan itu yang merasakan syahwat. Syahwat kita yang merasakan nikmatnya melihat perempuan, bukan hati, bukan ruh. Perempuan yang bukan mahram kita. Kita merasakan kenikmatan melihatnya, itu syahwat. Nah, begitu kita mampu tundukkan pandangan, Allah masukkan ke dalam hati kenikmatan, bukan kenikmatan yang dirasakan oleh syahwat, tapi kenikmatan yang dirasakan oleh kalbu kita, oleh hati kita. Kenikmatan yang dirasakan oleh ruh kita. Yang masuk yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman tamassaka bihi najaa fid dunya wal akhirah wa sara min ahli sa'adatil kubra allati la syaqawata ba'daha wa ma'aluhu ilal jannati wa wusuluhu ilaihi ta'ala wa summiya bihadzal maqam wa summiya hadzal maqam bil insanil kamil. Maka siapa yang berpegang teguh kepada jalan ini, dia akan selamat dunia akhirat dan dia akan menjadi orang yang sa'adah, yang berbahagia, mendapatkan as-sa'adah al-kubra, yang tidak ada lagi kemalangan, kesengsaraan setelahnya itu. Tempat kembalinya adalah surga dan wusulnya, sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah maqam yang dinamakan dengan al-insan al-kamil, manusia yang paripurna. Beliau sebut dua apa? Ma'al, tempat kembali, tempat surga. Tapi usulnya, sampainya bukan sampai ke surga. Usuluhu ilallah, sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT menjanjikan di dalam Al-Quran, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, melakukan kebaikan bahkan yang terbaik, dia akan mendapatkan al-husna, balasan kebaikan, wa ziyadah, dan ada yang lebih daripada itu, ada tambahannya. Para ulama menafsirkan, menjelaskan al-husna itu surga, ziyadah itu adalah ru'yatullah, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Yusuf menyebutkan ma'aluhu ilal jannah wa usuluhu ilallah. Surga itu nikmat, tapi yang lebih nikmat daripada surga adalah kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila wujuhu yawma idzin na'imatun ila rabbiha radiyah. Wajah-wajah nazirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah nazirah, mereka memandang. Wujuhu yawma idzin nadiratun ila rabbiha nadirat. Wujuhun, wajah-wajah pada hari itu, yauma idzin nadiratun, berseri-seri. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, nadirah. Ila rabbiha, kepada Tuhannya lah nazirah, memandang. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat itu yang betul-betul nazirah, memandang. Meskipun sebagian kalangan kemudian karena tidak menerima kalau Tuhan bisa dipandang, dia katakan bukan nazirah, muntazirah, menanti-nanti. Jadi kalau menanti-nanti tidak nikmat itu kalau menanti-nanti. Ini nazirah. Wajah-wajah pada hari itu nazirah, berseri-seri, ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya lah mereka memandang. Nah, sebaliknya, waman salaka ghaira hadzal tariqil mazkur faqad hasira fid dunya wal akhirah khusranan mubina wa alaq alkan bayyina wa sara ma'aluhu ilan nar. Tapi siapa yang menempuh selain jalan yang disebutkan ini, dia akan menderita rugi dunia akhirat dengan kerugian yang jelas, yang nyata. Dia akan binasa dengan kebinasaan yang jelas, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Saya kira itu dulu yang saya bacakan pada kesempatan kajian kita di subuh ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.